kita diperintahkan untuk menjadi kunci-kunci kebaikan dan gembok-gembok keburukan. Kun miftahal khair wa qublas syarr. Jadilah kamu sebagai kunci kebaikan dan gembok keburukan. Itu pesan ulama-ulama kita. Jadi supaya kita menjadi kunci kebaikan dan gembok keburukan. Nah saudara, yang namanya kunci itu adalah sesuatu yang dapat membuka gitu, membuka. Jadi kalau kita itu dinisbahkan sebagai kunci kebaikan, berarti atas kebaikan itu yang diperintah oleh Allah itu mudah bagi kita. Jadi namanya kita megang kunci gitu. Jadi kalau yang berbau kebaikan itu mudah dan gampang gitu. Dan kita juga megang gembok keburukan. Apa maksudnya? Gembok itu suatu tempat untuk mengunci tempatnya gitu. Jadi kalau itu kita dinisbahkan sebagai gembok keburukan, berarti sulit bagi diri kita untuk berbuat buruk gitu, karena udah tergembok gitu. Udah tergembok gitu. Jadi gembok keburukan. Jadi kalau untuk berbuat keburukan tuh bagi kita itu berat gitu, nggak mau. Nah, kalau kita udah jadi gembok. Yang parah itu adalah ketika manusia menjadi kunci keburukan dan gembok kebaikan. Itu jadi masalah. Ya, jadi kalau orang jadi gembok kebaikan, jadi sama yang baik-baik itu susah gitu. Sama yang baik-baik itu berat, sulit gitu. Berjamaah berat, berzikir berat, duduk di majlis ilmu berat, berbuat apa saja yang diperintah Allah itu berat gitu. Tapi ketika dia berbuat keburukan, karena dia punya kuncinya, kunci keburukan gampang buka gitu. Jadi kalau berbuat keburukan tuh gampang gitu. Lancar-lancar aja gitu. Jadi dan nggak ada rasa malu berbuat keburukan karena dia megang kunci keburukan. Nah, kalau manusia jadi manusia yang seperti itu, maka celakalah dia. Ya, kita nggak pernah ingin menjadi manusia yang memiliki gembok kebaikan dan kunci keburukan. Kita pengennya menjadi siapa? Kunci kebaikan dan gembok keburukan. Kun miftahal khair wa qublas syarr. Jadilah kamu kunci kebaikan dan gembok keburukan. Nah, sebelum saya arahkan dan saya jelaskan tentang hadis yang menjelaskan itu semua, saya ingin arahkan dulu tentang masalah adakah kebaikan di hati kita atau justru malah tersimpan keburukan di hati kita. Untuk bisa mengukur kita ini ada kebaikan atau keburukan, ngukurnya itu di dalam hati kita. Jadi adanya di hati kita. Ya, adanya di hati kita. Jadi kalau kita itu masuk nggak kira-kira termasuk miftahul khair kita? Atau justru kita masuknya miftahus syarr, apa namanya? Ya, miftahus syarr. Nah, itu lihatnya di hati. Nah, itu seperti yang diungkapkan oleh Al-Imam Asy-Syaikh Al-Baqir, ya Imam Al-Baqir, Muhammad Al-Baqir rahimahullahu ta'ala, beliau pernah berpesan dan mengungkapkan di dalam satu qaulnya, apa kata beliau? Ya, kata beliau begini, "Idza aradta an ta'lama anna fika khairan, fanzur ila qalbik." Apabila engkau ingin mengetahui bahwasanya ada kebaikan di dalam dirimu, panzur ila qalbi, maka lihatlah hatimu. Jadi kita disuruh lihat hati kita. Kalau kita pengen ada enggak nih diri kita kebaikannya, maka lihatlah hatimu. Fa in kana yuhibbu ahla ta'atillah wa yabghudu ahla ma'siyati fa fika khair wallahu yuhibbu. Maka jika ada di dalam hatimu rasa cinta kepada orang-orang yang taat kepada Allah. Jadi hati kita itu senang melihat orang taat, cinta sama orang-orang taat. Kemudian wa yabghudu ahla ma'siyati. Dan hati kita benci sama orang-orang yang berbuat maksiat. Benci tanda kutip, saudara. Benci bukan menjauhi orangnya, tapi benci sikap dia, perbuatan maksiatnya itu kita benci. Tapi orangnya kita nggak benci. Karena kalau kita benci orangnya,
itu akan menjauhi dakwah kita. Jadi kita benci sikap dia. Ya. Maka fafika khair, maka di dalam hatimu ada kebaikan. Nah, jadi kita ketika hatimu rasa cinta itu mendalam kepada orang-orang yang taat kepada Allah atau kepada orang yang berbuat kebaikan dan membenci orang yang berbuat maksiat, maka di dalam hatimu ada kebaikan. Wallahu yuhibbu, dan Allah mencintaimu. Itu kata siapa? Kata Al-Imam Asy-Syaikh Muhammad Al-Baqir rahimahullahu ta'ala dalam satu kitab Usul Al-Kafi. Dia punya kitab karyanya Usul Al-Kafi. Beliau ungkapkan seperti itu, saudara. Nah, sebaliknya, wa in kana yabghudu ahla ta'atillah, jika di dalam hatimu kau temukan rasa benci ahla ta'atillah, kepada orang-orang yang taat kepada Allah. Jadi hatimu kau temukan benci banget sama orang taat kepada Allah. Orang sholat berjamaah dibenci, orang tahlil dibenci, orang zikir dibenci, orang silaturahim dibenci. Pokoknya orang-orang taat kamu benci, katanya. Wa yuhibbu ahla maksiyati. Lalu hatimu kau temukan rasa cinta kepada pelaku-pelaku maksiat. Jadi kalau orang berbuat maksiat, demen banget dia. Ada orang gibah, dia senang. Ada orang memfitnah orang, dia senang. Ada orang, pokoknya berbuat maksiat aja. Setiap ngelihat orang berbuat maksiat tuh cinta dia, senang. Orang berbuat zalim, dia senang. Maka kalau itu yang terjadi, falaisa fika khair, maka di dalam dirimu tidak ada kebaikan sedikit pun. Di dalam dirimu tidak ada kebaikan. Wallahu yabghuduka, dan Allah itu membenci kamu. Dan perlu dicatat, kata Imam Al-Baqir rahimahullah, Muhammad Al-Baqir, wal mar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu akan selalu bersama orang-orang yang dicintai. Kalau kita cinta sama orang taat, maka kelak di hari kiamat kita akan berkumpul bersama orang-orang taat. Kalau kita cinta sama orang-orang ahli maksiat, maka di akhirat kelak kita pun kumpul bersama orang-orang ahli maksiat. Tuh, saudara. Itu juga termasuk hadis Nabi, ya. Al-mar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu akan selalu bersama dan berkumpul kepada orang yang dicintainya. Ya, tergantung cintanya kepada siapa. Kalau cintanya kepada ahlu ta'ah, maka berkumpulnya bersama orang-orang ahlu ta'ah. Ya, termasuk di dalamnya mencintai ulama-ulama, maka dia pun akan kumpul bersama ulama. Ya, berkumpul bersama ulama. Namun ketika dia benci ulama, dia malah cinta sama orang-orang maksiat, ya kumpulnya juga pada orang-orang ahli maksiat. Gitu. Nah, maka itu saudara yang dirahmati Allah, ini penting. Jadi untuk menentukan kunci kebaikan dan keburukan pada diri kita, lihatlah ke dalam hati kita. Adakah rasa cinta kita kepada pelaku-pelaku taat atau pelaku-pelaku maksiat? Kalau ternyata ada pelaku taat yang kita cintai, di situ ada kebaikan. Nah, saudara yang dirahmati Allah, tentang kunci kebaikan dan keburukan itu ada di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, dan hadis ini tergolong sahih, hadisun sahihun, yang sanadnya dari Anas Ibnu Malik. Saya bacakan dulu hadis ini. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna minan nasi mafatiha lil khair maghaliqa lisyarri wa inna minan nasi mafatiha lisyarri maghaliqa lil khair fatuba liman ja'alallahu mafatihal khair ala yadayhi wa wailul liman ja'alallahu mafatihas syarr ala yadayhi. Rawahu Ibnu Majah, hadisun sahihun. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, dari Anas bin Malik, semoga Allah meridai kepadanya, telah berkata ia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Inna minan nasi mafatiha lil khair maghaliqa lisyarr. Sesungguhnya sebagian manusia ada yang dijadikan atau menjadi mafatiha lil khair, kunci-kunci kebaikan. Maghaliqa lisyarr, dan menjadi gembok-gembok keburukan atau kejahatan. Ini sebagian manusia ada yang menjadi kunci-kunci kebaikan dan gembok-gembok keburukan. Wa inna minan nas mafatiha lisyarri maghaliqa lil khairi. Dan sebagian manusia juga ada yang menjadi kunci-kunci keburukan dan gembok-gembok kebaikan. Patuba, maka beruntunglah liman ja'alallahu mafatihal khairi ala yadaihi. Bagi orang-orang yang dijadikan Allah menjadi kunci-kunci kebaikan di atas tangannya. Maksudnya di tangannya. Jadi ketika kunci kebaikan itu berada di tangannya, beruntunglah dia. Wa wailul liman ja'alallahu mafatihas syarri ala yadayh. Dan celakalah bagi orang yang dijadikan Allah sebagai kunci-kunci keburukan yang berada di tangannya. Rawahu Ibnu Majah. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Saudara, dari hadis ini dapat kita temukan dan kita renungi kalam daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata dua kelompok manusia di dunia ini yang disebutkan dalam hadis ini selalu bersaing dalam kehidupan di dunia ini. Pertama, kelompok manusia yang memegang kunci kebaikan dan gembok keburukan. Kelompok manusia yang kedua yang memegang kunci keburukan dan gembok kebaikan. Ini selalu bersaing, saudara. Dan biasanya orang-orang yang memegang kunci-kunci kebaikan dan gembok keburukan, mereka ingin menjadi penyelamat. Mereka ingin menyelamatkan seluruh saudara-saudaranya ketika berada di dalam keburukan. Sehingga ada dakwah-dakwah yang masuk kepada mereka, amar ma'ruf nahi munkar ditegakkan oleh mereka, itu karena mereka memegang kunci kebaikan dan gembok keburukan. Nah, orang-orang yang memegang kunci-kunci keburukan dan gembok-gembok kebaikan biasanya tidak suka dengan kelompok manusia yang pertama ini. Jadi biar bagaimanapun kelompok manusia pertama ini ingin dihanguskan oleh mereka dengan berbagai macam cara. Nah, itu yang jadi masalah. Makanya kita dari dua kelompok itu beruntung di saat kita pada kelompok pertama tadi memegang kunci kebaikan dan gembok keburukan. Namun rugi dan celaka di saat kita memegang kunci keburukan dan gembok kebaikan. Kira-kira antum adanya di posisi mana? Kunci kebaikan, gembok keburukan, atau kunci keburukan, gembok kebaikan? Adanya di mana antum? Posisinya di mana kira-kira? Kunci kebaikan, gembok keburukan. Pengennya jadi kunci kebaikan. Kalau kita megang kunci kebaikan, saudara, ini pengennya mentransfer terus kebaikan nama orang. Ya, dan mengunci rapat gembok keburukan, gak ingin diri kita terjerumus di dalam keburukan dan kejahatan. Begitu. Sehingga kalau ada saudara kita yang terjerumus dalam kejahatan, mereka cegah. Itu orang yang kalau megang kunci kebaikan. Di dalam keterangan kitab ini ada perkataan Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Beliau pernah menyebutkan dalam satu qaulnya, wa miftahun kullu khairin huwa ar-raghbatu fil liqa'illah wal wusul ila al-akhirah ay al-jannah. Wa miftahu kullu khair, dan kunci-kunci segala kebaikan itu, kata beliau, huwa ar-raghbatu fil liqa'illah, adalah berharap, menginginkan
dirinya untuk berjumpa kepada Allah. Jadi segala kunci kebaikan itu letaknya adalah bentuk keinginan manusia untuk berjumpa dengan Allah. Ini bahasa berjumpa dengan Allah ada dua penafsiran, saudara. Pertama, berjumpa kepada apa yang diperintahkan oleh Allah. Seperti sholat, puasa, pokoknya kebaikan-kebaikan. Dia selalu jumpai perintah-perintah Allah itu. Pertama itu. Yang kedua, senang berjumpa dengan Allah nanti melalui kematian. Gitu. Melalui kematian. Jadi berbuat kebaikan yang diperintah senang, itu bertanda dia berjumpa dengan Allah melalui perintah kebaikannya. Yang kedua, berjumpa kepada Allah melalui kematian dia. Tuh. Jadi senang. Jadi orang yang memiliki kunci-kunci kebaikan itu adalah orang yang selalu senang berjumpa dengan Tuhannya. Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal wusul ilal akhirah. Dan juga dia berharap untuk mendapatkan akhirat. Akhirat yang dimaksud ayat al-jannah, surga. Dia berharap atau menginginkan mendapatkan surga. Tapi sebaliknya, miftahu kulli qubha huwa hubbul alam ay ad-dunya wa tulud tamani. Dan kunci-kunci segala keburukan, ya, kunci-kunci segala keburukan itu adalah hubbul alam ay hubbud dunya. Adalah orang itu selalu senang dan cinta kepada dunia. Sama dunia senang banget dia. Ya, sama akhirat dia benci. Wa tulud tamani, dan dia selalu panjang angan-angan. Tulul amal. Tulud taman, tulul amal. Tulud tamani, wa tulul amal. Panjang angan-angan. Ya, hubbud dunia dan tulul amal. Ini orang kalau udah benci sama kebaikan, dia megang segala kunci keburukan. Nah, siapapun manusia kalau udah senang sama dunia, lupa sama akhirat, itu bertanda bahwa dia megang kunci keburukan. Kunci keburukan. Sama dunia disenangi. Kedudukan, jabatan, harta, oh dia cari. Tapi sama akhirat dia lupa. Kalau kita mencari dunia bukan nggak boleh, boleh. Dianjurkan sama Allah dan Rasulnya. Tapi ingat, pencarianmu itu buat bekal di akhirat. Bukan untuk kesombongan. Ya, bukan untuk kesombongan. Nyari kedudukan, nyari jabatan, nyari harta. Bukan untuk kesombongan, tapi untuk bekalmu di akhirat. Begitu. Nah, itu orang-orang yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah yang memegang kunci kebaikan dan keburukan. Nah, saudara yang dirahmati Allah. Bahkan tentang kunci-kunci kebaikan dan keburukan ini adalah perihal yang amat sangat penting untuk dipahami. La yujadu may ya'rifu hadha wa yahtammu bihi illa an-nas al-mahzuzuna jiddan wa yatawaffaqun. Disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim, ya, la yujadu may ya'rifu hadha. Tidaklah ada orang-orang yang mengenal wa yahtammu bihi illa an-nas al-mahzuzuna jiddan. Tidak ada orang-orang yang mengenal dan memperhatikan hal ini kecuali orang-orang yang beruntung dan mendapatkan taufik dari Allah. Jadi orang-orang yang senang dengan perkara-perkara yang disebutkan ini, itu adalah orang-orang yang beruntung dan mendapatkan taufik dari Allah.